Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik sistem ekonomi Islam. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Ferdi Atmaja dengan 3 NPM terakhir 118, lalu Risma Eliza Putri dengan 3 NPM terakhir 120, terakhir saya sendiri Safina Nur Rahmah dengan 3 NPM terakhir 121. Sistem ekonomi Islam. Tentu topik ini tidak terdengar asing bagi kita, bukan? Namun, sebelum membahas terlalu jauh, saya akan sedikit membahas mengenai sistem ekonomi terlebih dahulu. Apa sih sistem ekonomi itu? Kata ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan. Sedangkan dalam artian luas, ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai berbagai aturan dalam menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia. Nah, sekarang kita masuk ke sistem ekonomi Islam. Dalam bahasa Arab, ekonomi Islam diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad secara bahasa berarti al-qasdu, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Jika diambil kesimpulan, maka ekonomi Islam dapat diartikan sebagai perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan agama Islam dan didasari dengan tauhid. Nah, cerminan watak ketuhanan pada ekonomi Islam ini bukan terletak pada aspek pelaku ekonominya, melainkan pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi itu sendiri. Lalu, apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam? Pertama, menjalankan usaha-usaha yang halal. Dalam hal ini, halal yang dimaksud adalah kehalalan bahan produk, proses pengolahan produk, manajemen, distribusi, serta proses-proses lainnya. Kedua, hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Maksudnya, pelaku ekonomi hendaknya melakukan tindakan ekonomi semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, bukan untuk memuaskan keinginan pribadinya. Yang ketiga, mengimplementasikan zakat. Dalam Islam, ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, pastinya ada zakat yang wajib dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Lalu yang keempat, menghapus bunga atau larangan melakukan riba, boror, dan maisir. Dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam, tentu ada tujuan-tujuan yang harus dicapai. Di antaranya, yang pertama, menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan seluas-luasnya bagi semua orang. Kedua, memberantas kemiskinan dan memenuhi berbagai kebutuhan dasar bagi semua individu. Lalu yang ketiga, mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan-tujuan tersebut tentunya dibuat untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Sedangkan fungsi penerapan dari sistem ekonomi Islam diantaranya. Yang pertama, untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Yang kedua, turut serta memegang peran penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif. Dan yang ketiga, mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia demi terwujudnya kesatuan politik. Lalu ada karakter ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam sendiri dibagi menjadi 4 nilai utama. Pertama, iqtisad robani atau ekonomi ketuhanan. Disebut demikian karena ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah. Maksudnya ekonomi yang titik kerangkanya berasal dari Allah. Tujuannya pun untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iqtisad akhlaki atau ekonomi akhlak. Nilai ini terkait dengan ikatan akidah dan akhlak yang diaplikasikan oleh pelaku ekonomi dalam aktivitas ekonominya. Ketiga, iqtisad insani atau ekonomi kerakyatan. Nilai kerakyatan ini diformulasikan dalam akad mudharabah dengan harapan dapat menghadirkan solusi atas tingginya ketidakadilan. Keempat, iqtisad wasyati atau ekonomi pertengahan. Pertengahan di sini maksudnya terciptanya keseimbangan aspek kerohanian dan kebendaan. Selanjutnya, landasan dan sumber ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 3, di antaranya landasan akidah, landasan moral, dan landasan yuridis. Yang pertama, landasan akidah. Hal ini berdasarkan anjuran dari Rasulullah SAW kepada umat Islam agar mengusahakan untuk memberi dan tidak meminta-minta kepada sesamanya. Yang kedua, landasan moral. Landasan terkait moral dan akhlak dalam ekonomi dapat kita temukan dalam Al-Quran dan hadis. Penjelasan singkatnya sebagai berikut. Pertama, landasan mengenai kewajiban kaum muslimin untuk berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya yang berasal dari anjuran Rasulullah yang tertulis dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 1339. Kedua, anjuran untuk memberikan jasa kepada masyarakat berasal dari sabda Rasulullah SAW yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim nomor 1552. Yang ketiga, anjuran untuk selalu mensyukuri hasil rezeki yang diperoleh. Hal ini dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Yang terakhir, landasan yuridis. Landasan ini meliputi Al-Quran, hadis, dan ijtihad.
Dalam bidang ekonomi, Al-Quran memberikan pedoman yang bersifat garis besar. Lalu, hadis atau sunnah Rasul memberikan rincian berisi penjelasan mengenai garis besar tersebut, seperti memberikan penjelasan bagaimana cara berniaga yang halal dan baik. Sedangkan, ijtihad lebih mengembangkan pada penerapan pedoman-pedoman Al-Quran dan sunnah Rasul dalam berbagai aspek perekonomian yang belum pernah dibahas sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Risma. Sistem jual beli. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari jual beli adalah al-ba'i, asyiro, al-mubadah, dan at-tijarah. Dalam artian lain, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Hukum jual beli juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mengacu pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh. Hukumnya sunnah ketika barang yang diperjualbelikan itu sunnah seperti minyak wangi. Hukumnya wajib jika ada suatu ketika para pedagang menimbun beras sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Hukumnya haram ketika rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam tidak dipenuhi. Dan hukumnya makruh apabila barang yang diperjualbelikan itu hukumnya makruh seperti rokok. Rukun dan syarat jual beli ada 3. Yang pertama, orang yang melaksanakan akad jual beli hendaklah balik, berakal sehat, dan atas kehendak diri sendiri. Yang kedua, uang dan barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Halal, bermanfaat, barang ada di tempat, milik sendiri, dan barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli secara jelas, baik zatnya, bentuknya, dan kadarnya maupun sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, ijab kabul. Ijab kabul merupakan unsur utama dalam jual beli. Ijab kabul menunjukkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli. Selanjutnya, ada akad dan syirkah. Pengertian akad. Akad atau al-aqd adalah perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian antara ijab dan kabul harus sesuai dengan syariat yang mempengaruhi objek perikatan. Yang kedua, pengertian syirkah. Secara bahasa, syirkah berarti bercampurnya harta antara harta satu dengan harta yang lainnya, sehingga sulit atau bahkan tidak dapat dibedakan antara keduanya. Menurut syara, syirkah berarti suatu akad yang terjadi di antara dua pihak ataupun lebih yang membuat kesepakatan untuk bekerja sama guna memperoleh suatu keuntungan. Adapun rukun dan syarat dari akad dan syirkah. Yang pertama, al-aqidain atau subjek. Para pihak melakukan akad atau kesepakatan sebagai bentuk perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Syarat bagi seorang aqidain adalah berakal dan balik. Jika syarat utama ini tidak terpenuhi, maka kegiatan transaksi tidak sah hukumnya. Selanjutnya adalah mahallul aqd atau ma'qud alai atau objek transaksi. Fuqaha menetapkan 5 syarat objek yang harus terpenuhi, yaitu harus telah ada ketika akad berlangsung, mal ghairu mutakawim seperti bangkai dan darah tidak sah, dapat diserah terimakan ketika akad berlangsung, harus jelas dan dikenali oleh masing-masing pihak, harus bersifat suci, ma'udu'ul aqd, tujuan dari akad yang dilakukan. Yang ketiga, sikat al-aqd, berupa ijab dan kabul dengan memerhatikan tujuan akad, kesesuaian antara ijab dan kabul, dan kehendak dari seluruh pihak yang bersangkutan.
Kemudian ada syarat akad. Yang pertama, pihak yang melakukan akad harus telah cakap dan jika tidak, dapat diwakilkan oleh seorang wali. Yang kedua, objek diakui oleh syarak. 3. Akad dilakukan harus sesuai dengan syarat. 4. Memiliki manfaat dan tujuan yang jelas. 5. Ijab bersifat utuh dan sahih sampai terjadinya kabul. Yang keenam, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Kemudian syarat syirkah. Yang pertama, ucapan. Ucapan dibutuhkan untuk menunjukkan sebuah tujuan dan dianggap sah jika diucapkan secara verbal dan tertulis. Yang kedua, subjek. Mitra yang bekerja sama haruslah bersifat kompeten dalam memberikan atau memperoleh kekuasaan perwakilan. Yang ketiga, objek. Objek yang dimaksud di sini adalah dana atau modal dalam melakukan syirkah harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai setara. Selanjutnya, macam-macam akad. Akad dibagi menjadi 3, diantaranya akad tanpa syarat, yaitu akad dilaksanakan secara langsung pada waktu selesainya akad tanpa memberi batasan. Yang kedua, akad bersyarat, akad yang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, akad mudhof, akad yang memiliki syarat-syarat tentang penanggulangan pelaksanaan akad dan pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi 2, diantaranya syirkah kepemilikan dan syirkah akad. Yang pertama adalah syirkah kepemilikan. Syirkah kepemilikan atau syirkah al-amlak terbentuk disebabkan karena adanya warisan, wasiat, atau karena kondisi tertentu yang mengakibatkan sebuah aset dimiliki oleh dua pihak atau lebih. Kemudian ada syirkah akad. Syirkah akad atau syirkah al-aqd terbentuk disebabkan karena adanya sebuah kesepakatan yang disetujui oleh dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan menyepakati keuntungan dan kerugian yang akan diterima. Syirkah akad memiliki banyak macam, yaitu yang pertama syirkah inan, yaitu syirkah yang terjadi di antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak yang bersangkutan berkontribusi dengan memberi tenaga dan modal. Yang kedua, syirkah abdan, yaitu syirkah yang terjadi di antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak yang bersangkutan berkontribusi hanya dengan memberikan tenaga tanpa modal. Yang ketiga, syirkah wujuh, yaitu syirkah yang terjadi di antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak yang bersangkutan berkontribusi dengan memberikan tenaga dengan pihak ketiga yang memberikan modal. Yang keempat adalah syirkah mufawadah, yaitu syirkah yang terjadi di antara dua pihak atau lebih dan menggabungkan semua jenis syirkah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.